Halo, apa kabar? Saat Anda menyimak Berita Makassar. Bersama saya Ramaditya Thomas, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga luput dari pengawasan 5 tahanan Polsek Talo, Makassar kabur dari sel. Sepasang kekasih menjadi korban penganiayaan 2 lelaki di sebuah warung coto kota Makassar. Terlibat keributan, 2 kelompok supporter PSM Makassar tidak dilarang menonton secara langsung laga PSM Makassar menjamu Persib Bandung Sabtu lusa. Informasi pertama, saudara, seorang residivis kasus pembobolan dan pencurian di rumah kos ditangkap polisi. Pelaku terpaksa ditembak di bagian kakinya lantaran melawan saat digiring mencari sejumlah barang bukti. Aksi seorang pelaku pembobolan dan pencurian di rumah kos terekam kamera pengawas di sekitar Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Pelaku tanpa ragu menyisir area rumah kos untuk menyasar kamar yang sedang ditinggalkan oleh pemiliknya tanpa dikunci, kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalamnya. Berbekal rekaman kamera tersebut, tim Resmob Polda Sulawesi Selatan bersama Opsnal Polsek Tamalan Rea kemudian membekuk pelaku bernama Andri berusia 47 tahun di kampung halamannya di Kabupaten Goa. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku lantaran melakukan perlawanan saat digiring ke Kota Makassar untuk mencari barang bukti. Pelaku kemudian dibawa polisi ke Rumah Sakit Polri Bayangkara guna mengangkat proyektil peluru yang di kaki. Pelaku diketahui sudah beraksi 4 kali di wilayah Kecamatan Tamalan Rea. Polisi juga menyita barang bukti berupa 2 unit HP curian. Menurut polisi, pelaku merupakan residivis dan sudah 4 kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Modus pelaku yaitu dengan menyasar rumah kos yang sedang ditinggal pergi pemiliknya atau penghuni kamar sedang tertidur. Kerjasama yang baik antara Resmo Polda maupun Opsnal Polsek Tamalan Rea akhirnya berhasil membekuk pelaku kasus pencurian dengan pemberatan yang disinyalir targetnya adalah rumah-rumah kos khususnya di wilayah Polsek Tamalan Rea, di mana modus operandinya yaitu dia berjalan kaki memasuki rumah kos pada saat subuh hari, di mana pelakunya dalam keadaan tidur atau dalam keadaan lengah. Korbannya, Bang? Untuk korban ada beberapa mahasiswa, karena kita masih melakukan penyelidikan untuk beberapa TKP. Untuk sementara baru terungkap 4 TKP, yang mana setiap pelaku memasuki rumah, dia sasar benda-benda kecil, contoh HP. Barang bukti yang diamankan? Untuk saat ini barang bukti yang diamankan sebanyak 2 biji, yaitu 2 buah HP merek iPhone. Untuk sampai dilumpuhkan sendiri, Pak? Baik, pada saat kita melakukan pengembangan pencarian barang bukti, pelaku berusaha melarikan diri, sehingga kami memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali, namun tidak diindahkan. Akhirnya kita memberikan tembakan atau tindakan yang tegas dengan terukur, yaitu dengan melakukan pelumpuhan terhadap kaki sebelah kirinya. Akibat perbuatannya, pelaku kini meringkuk di sel tahanan Mapolsek Tamalan Rea, Kota Makassar dan terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Diduga luput dari pengawasan, 5 tahanan Polsek Talo Makassar kabur. 1 orang berhasil ditangkap, sementara 4 orang lainnya masih buron. Inilah rekaman kamera usai 5 tahanan merusak terali besi menggunakan gergaji dan kabur dari sel tahanan Polsek Talo, Kota Makassar yang diketahui terjadi pada Selasa 18 Juli 2023 dini hari. Dalam olah TKP polisi, kelima tahanan itu mendapatkan alat perkakas gergaji dari 2 orang petugas kebersihan Polsek yang memang dipekerjakan untuk membersihkan kantor Polsek. Hingga Rabu 19 Juli malam terungkap dari kelima tahanan yang kabur, 1 orang sudah ditangkap di Jalan Kandea, Makassar pada Selasa 18 Juli 2023 malam hari. Tahanan yang ditangkap kini masih menjalani proses hukum. Sementara 4 tahanan lainnya masih dalam pengejaran unit Jatantras Polrestabes Makassar. Keempatnya terlibat kasus penggelapan, penganiayaan ringan serta pengancaman. Terkait kaburnya tahanan itu, 16 orang masih diperiksa bidang Propam Polrestabes Makassar, terdiri dari 12 personil Mako Polsek Talo, 2 tahanan serta 2 orang tenaga kebersihan atau cleaning service. Untuk
pemeriksaan terhadap seluruh personil yang mengetahui ataupun yang berada pada saat itu melaksanakan piket. Itu saya informasikan bahwa benar ada di Polsek Talo, ada kemarin tanggal 18 kurang lebih jam 3.30 ada 5 tahanan yang melarikan diri. Dan dari hasil pemeriksaan terhadap seluruh anggota ada 16 orang yang sudah kita periksa, yaitu 12 anggota, kemudian juga ada tahanan, kemudian juga ada 2 orang yang membersihkan kantor. Kemudian dari hasil pemeriksaan tahanan yang melarikan diri ini dia melarikan diri dengan cara memotong besi jendela di belakang. Nah, dengan cara dipotong ada 2 besi yang dipotong, kemudian dia lompat melalui jendela tersebut. Dan kemudian kita sudah dapatkan hasil pemeriksaan gergaji yang dimiliki oleh atau yang digunakan oleh tahanan tersebut berasal dari 2 orang yang melakukan pembersihan kantor. Ya, jadi ada PHL yang membersihkan kantor, dialah yang menyiapkan daripada gergaji tersebut. Selain memeriksa 12 personelnya terkait adanya dugaan kelalaian dalam pengawasan tahanan, Kapolres Makassar juga akan mengecek ulang standar operation prosedur SOP setiap polsek dalam pengawasan aktivitas tahanan di dalam sel, termasuk warga sipil yang dipekerjakan untuk membersihkan markas. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Selanjutnya pengeroyokan dan perampasan telepon genggam oleh 2 orang pria kepada sepasang kekasih di warung coto Kota Makassar terekam kamera pengawas dan viral di jagadmaya. Aparat Polsek Panakukang yang melakukan penyelidikan menangkap para pelaku beserta barang bukti. Inilah rekaman video yang viral di jagadmaya saat 2 orang pria melakukan penganiayaan terhadap korban dan kekasihnya yang merupakan pengunjung di sebuah warung makan coto di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada 17 Juli. Dalam video berdurasi hampir 2 menit itu tampak kedua pelaku secara berulang kali memukul dan melempari korban. Kekasih korban yang melihat kejadian tersebut bermaksud ingin melerai keributan itu, namun malah menjadi sasaran bogem mentah dari kedua pelaku hingga terjatuh. Aksi pengeroyokan itu baru terhenti setelah sejumlah pengunjung melerai kedua belah pihak. Pasca kejadian ini, tim Resmob Polsek Panakukang menangkap kedua pelaku di sebuah rumah di Kecamatan Panakukang. Polisi juga menyita barang bukti HP milik korban yang dirampas para pemuda tersebut. Kedua pelaku melakukan aksinya dalam pengaruh minuman keras. Selain melakukan penganiayaan, pelaku juga merampas ponsel kekasih korban saat merekam penganiayaan tersebut. Untuk motif dari kedua pelaku melakukan penganiayaan dan perampasan, di mana pada saat korban makan di warung coto di Jalan Abdullah Daeng Sirua, korban sempat melihat salah satu pelaku mengacungkan jari tengah terhadap diri korban, sehingga korban mempertanyakan kepada salah satu pelaku dan tiba-tiba kedua pelaku langsung melakukan penganiayaan dan perampasan HP milik korban. Berarti mereka mempunyai masalahnya sebenarnya atau permasalahan baru di lokasi itu? Untuk permasalahan baru pada saat itu ketika korban melakukan atau makan di warung coto tersebut. Kalau perempuan itu kan sempat juga kena ya pemukulan keluarga. Untuk berdasarkan dari hasil CCTV yang ada, untuk perempuan tersebut sempat terkena pukulan terhadap dari kedua pelaku. Berarti motifnya ini cuma ketersinggungan begitu, Pak? Untuk motif untuk saat ini cuma ketersinggungan. Tapi di CCTV itu, Pak, ada suara katanya mabuk, seperti apa itu, Pak? Dari keterangan saksi-saksi yang ada, dari keterangan korban dan pengakuan dari kedua pelaku dalam keadaan mabuk. Untuk pasal dan ancaman yang dikenakan oleh kedua pelaku untuk saat ini ya 365, maksimal ancaman 9 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku bernama Rian Dwi Kurniawan dan Muhammad Fikri ini terancam pasal 365 dan 170 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.
Tim Polsek Manggala pada Selasa dini hari menangkap 5 kawanan anggota geng motor yang melakukan penyerangan busur panah kepada petugas kebersihan jalanan di Kota Makassar beberapa hari lalu. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti puluhan anak panah busur beserta pelontar yang siap digunakan. Tim Opsnal Polsek Manggala menangkap 5 orang anggota geng motor yang melakukan penyerangan dengan menggunakan busur panah terhadap seorang petugas kebersihan jalanan di sekitar Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Tertangkapnya pelaku dilakukan setelah polisi melakukan penyidikan. Satu persatu pemuda tersebut dibekuk di rumahnya masing-masing di kawasan Kota Makassar. Selain menangkap para pelaku, anggota juga menyita barang bukti berupa puluhan anak panah beserta pelontarnya yang disembunyikan di salah satu di antara mereka di dalam tas dan diletakkan di sebidang tanah kosong. Sebelumnya, para anggota geng motor ini melakukan penyerangan terhadap 2 anggota petugas kebersihan jalanan yang tengah bekerja pada tanggal 6 Juli lalu. Para pelaku melepaskan busur panah sebanyak 2 kali dan mengenai punggung serta selangkangan salah satu petugas kebersihan, sedangkan yang seorang lainnya berhasil kabur. Menurut Kapolsek Manggala, motif penyerangan ini lantaran para pelaku ingin membalas dendam, namun akhirnya salah sasaran. Saat beraksi, kelima pelaku berbagi peran. Ada yang menyiapkan alat busur anak panah, ada yang bertindak sebagai penunjuk jalan atau joki, serta ada pula yang berperan sebagai eksekutor melepaskan anak panah kepada sasarannya. Yang kami amankan hari ini ada 5 orang yang merupakan pelaku pembusuran yang terjadi Jalan Burung Jambu yang menyebabkan korbannya terkena di belakang dan selangkangannya. Oke. Jadi ini yang tukang bersih sapu jalan itu yang mereka sempat busur ya? Betul, jadi itu yang diberitakan kemarin bahwa ada korban yang pembersih jalanan yang terkena busur. Inilah korban, itulah korban. Pelakunya. Kalau untuk sampai motifnya sendiri melakukan ini apa yang benar? Untuk sementara menurut keterangan yang kami gali dari mereka bahwa ini ada dendam. Namun mereka salah sasaran. Salah sasaran benar ya. Berarti untuk barang bukti yang diamankan sekarang ini apa? Yang kami amankan itu adalah busur, ada 30 biji, kemudian pelontarnya ada 4. Pelontarnya ada 4. Untuk selanjutnya proses hukumnya mereka bagaimana? Prosesnya kami akan lanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, itu pengadilan, mengingat kasus ini adalah atensi pimpinan yang mana busur itu marak sekarang terjadi. Untuk total pelaku ini kan masih ada DP atau yang buron? Masih ada 1 orang yang kami sementara bunuh. Kalau peranannya masing-masing kan apa tadi peranannya masing-masing? Sebagian ada yang joki, ada yang sebagai pelontar, dan ada yang penyedia alat ya? menyiapkan alat. 4 dari kelima orang yang ditangkap masih di bawah umur, sedangkan seorang lainnya berumur 19 tahun. Mereka menjalani proses pemeriksaan di Mapolsek Manggala. Polisi kini mengejar 1 orang pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.